Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Kurniati dengan NIM D020349 dari kelompok 3 mata kuliah komunikasi data. Adapun anggota kelompok saya yang lain yaitu Andriani, Nurlisa, Nurfidiah, Hazana, dan Andriani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode CRC dan checksum. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke materinya, yaitu metode CRC. Metode CRC, Cyclic Redundancy Check atau CRC, merupakan kode pendeteksian kesalahan dengan metode yang umum digunakan dan lebih handal dengan menambahkan kontrol bit untuk menjamin keamanan data. Kontrol bit dibentuk oleh komputer pengirim berdasarkan atas data yang dikirim. CRC beroperasi pada sebuah frame atau blok. Setiap blok berukuran M bit yang akan dikirim dalam bentuk deretan bit yang disebut frame check sequence atau FCS. Deretan tersebut akan dihitung CRC checksumnya berukuran R bit, kemudian dikirim bersama-sama dengan frame dengan ukuran M tambah R bit. Pada sisi penerima akan menghitung CRC checksum pada frame yang diterima dan dibandingkan dengan checksum yang diterima. Jika berbeda, berarti frame rusak. CRC menggunakan prinsip modulo bilangan. Data dianggap sebagai sebuah bilangan dan untuk menghitung checksum sama dengan menambahkan digit untuk data dengan digit untuk checksum berisi 0, kemudian dibagi dengan pembilang tertentu. Dan sisa pembagiannya menjadi checksum untuk data tersebut tergantung bilangan pembagi, tergantung pemilihan bilangan pembagi. CRC dapat mendeteksi single bit error, double bit error, error berjumlah ganjil, burst error dengan panjang maksimum R. Bilangan pembagi tersebut disebut sebagai generator atau polinomial. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriani, NIM D020347. Adapun contoh dari metode CRC yaitu sebuah data dikirim dari stasiun A ke stasiun B dengan menggunakan pengecekan kesalahan CRC. Bila data yang dikirim MX adalah 101011 dengan generator GX adalah 101, maka data yang dikirim TX adalah jawabannya yaitu deretan bit yang dikirim MX dapat diinterpretasikan menjadi sebagai berikut. MX sama dengan 1x pangkat 5 tambah 0 x pangkat 4 tambah 1 x pangkat 3 tambah 0 x pangkat 2 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 x pangkat 0 sama dengan x pangkat 5 tambah 0 tambah x pangkat 3 tambah 0 tambah x tambah 1 sama dengan x pangkat 5 tambah x 5 tambah x 3 tambah x tambah 1. Panjang error biting pada CRC ditentukan sebagai C bit dari contoh di atas. C sama dengan 2, sehingga polinomial untuk generator GX sama dengan X2 tambah 1. Kemudian MX dikalikan dengan X pangkat C sehingga menjadi persamaan MX X pangkat C sama dengan X pangkat 5 tambah X pangkat 3 tambah X tambah 1 X pangkat 2. X pangkat 7 tambah X pangkat 5 tambah X pangkat 3 tambah X pangkat 2 atau dalam bentuk biner menjadi 10101100. Selanjutnya, proses membagi MX X pangkat 2 dengan GX menggunakan modulo 2. Pembagian modulo 2 menggunakan gerbang XOR. Pembagian tersebut menghasilkan hasil bagi QX dan sisa pembagian remainder RX. Adapun contoh pembagian XOR yaitu sebagai berikut. Hasilnya yaitu 1, 1 dalam bentuk polinomial X tambah 1. Selanjutnya, sisa pembagian RX ditambahkan pada data yang akan dikirim MX untuk menggeser polinomial dari pesan yang dikirim TX sebagai berikut. TX sama dengan MX XC tambah RX sama dengan X7 tambah X5 tambah X3 tambah X2 tambah X tambah 1 sama dengan X7 tambah X5 tambah X3 tambah X2 tambah X tambah 1. Data yang dikirim dalam bentuk deretan lengkap adalah TX sama dengan 1 X7 tambah X0
X6 tambah 1 X5 tambah 0 X4 tambah 1 X3 tambah 1 X2 tambah 1 X tambah 1 sama dengan 10 10 11 11 11. Dengan demikian, data yang dikirim dari stasiun A adalah 10 10 11 11. Dengan 6 bit pertama merupakan data asli, sedangkan 2 bit selanjutnya adalah error checking. Untuk memeriksa kesalahan pada pengiriman, maka receiver akan menerima blok data atau polinomial dengan deretan polinomial GX yang telah dihasilkan dengan menggunakan aritmatika modula 2. Jika hasil pembagian TX dengan GX adalah 0, maka data MX bebas dari kesalahan. Sebaliknya, bila sisa pembagian selain dari 0, maka dapat dikatakan terjadi kesalahan. Bila dari contoh di atas diasumsikan bahwa pada saat pentransmisian tidak ada kesalahan, maka data yang diterima oleh B adalah 10 10 11 11. Maka untuk pengecekan dilakukan di stasiun B sebagai berikut. Adapun contohnya itu sebagai berikut. Dan menghasilkan 0000. Dari hasil pembagian TX dengan GX adalah 000, maka data yang diterima oleh stasiun B adalah benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufida Gazana, NIM D022039. Saya akan menjelaskan tentang materi checksum. Pada metode checksum, pengecekan dilakukan dengan melakukan penjumlahan pada sekumpulan data dan kemudian mengkomplemen jumlah tersebut. Kemudian hasil komplemen tersebut atau checksum ditambah pada data sebagai sebuah karakter. Kemudian pada receiver akan dihitung ulang checksumnya dan dilakukan perbandingan nilai atau jumlah data yang dikirim dengan checksum. Bila terjadi perbedaan nilai antara kedua nilai ini, maka terjadi kesalahan atau error dalam pengiriman data. Pada dasarnya, metode ini mirip dengan parity check. Perbedaannya adalah jumlah bit pada sums lebih besar dan hasil dari penjumlahan data dengan checksum harus selalu dibuat 0. Selanjutnya itu dari sisi pengirim. Unit data dibagi ke dalam K seksi yang masing-masing seksi berisi n bit data. Semua seksi data tersebut ditambahkan menggunakan satu S komplemen untuk mendapatkan jumlahnya. Jumlah tersebut kemudian dikomplemenkan dan menjadi nilai checksum. Checksum dikirim bersama dengan data sebagai unit terakhir dalam paket pengiriman. Dari sisi penerima, unit data yang diterima kembali dibagi ke dalam K seksi yang masing-masing seksi berisi B bit data. Semua seksi unit data tersebut dijumlahkan menggunakan satu S komplemen untuk mendapatkan jumlahnya. Jumlah tersebut kemudian dikomplemenkan. Jika hasil adalah 0, maka data diterima. Jika tidak, data akan ditolak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian, NIM D022038. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari checksum. Contoh kasus penggunaan checksum. Contoh kasus penggunaan checksum seperti paket layanan ke program yang kita gunakan setiap hari. Setiap hari seperti editor grafis. Hal tersebut mungkin file yang sangat besar karena mengambil beberapa menit atau lebih dari mengunduh. Selain untuk diunduh, bagaimana kita tahu bahwa file diunduh dengan benar? Bagaimana jika beberapa bit dijatuhkan selama unduhan file yang Anda miliki dari komputer kita? Saat ini tidak tepat seperti yang dilakukan. Jadi checksum berguna untuk memverifikasi bahwa file yang kita unduh dari tempat lain selain dari sumber aslinya pada kenyataannya file yang valid dan belum diubah jahat atau sebaliknya dari aslinya. Bandingkan hash yang Anda buat dengan yang tersedia dari file sumber file. Jadi contoh checksum yaitu kalkulator checksum. Kalkulator checksum sendiri merupakan alat yang digunakan untuk menghitung checksum. Ada banyak kalkulator checksum di luar sana, masing-masing mendukung satu set fungsi hash kriptografi yang berbeda. Satu kalkulator checksum gratis yang hebat adalah Microsoft File Checksum Integrity Verifier yang disebut FChip. Untuk jangka pendek, FChip hanya mendukung fungsi hash kriptografi
MD5 dan SH1. Tetapi sejauh ini yang paling populer adalah yang versi saat ini. Jadi itu merupakan penjelasan dari eh, checksum dan beberapa contohnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlisa. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan metode CRC atau Cyclic Redundancy Check dan metode checksum. Yang pertama itu metode CRC atau Cyclic Redundancy Check. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangannya. Pertama, kelebihan dari metode CRC sendiri, pertama, dapat digunakan dalam pengiriman data berkecepatan tinggi 16-32 bit. Yang kedua, memiliki kehandalan sistem yang sangat tinggi, yaitu sekitar 99%. Yang ketiga, mampu mendeteksi bit error dalam jumlah banyak atau burst error dengan panjang yang kurang dari jumlah redundans bitnya. Selanjutnya, kekurangan dari CRC sendiri yaitu pertama, realisasi rangkaian atau hardware dan software yang paling sulit dibanding parity check dan checksum. Yang kedua, analisis dan perhitungan dalam perancangan yang cukup sulit. Selanjutnya, metode checksum. Kelebihan dari metode checksum yaitu mudah diimplementasikan dalam software. Kedua, memiliki kehandalan sistem yang cukup tinggi yaitu sekitar 90%. Kekurangan dari metode checksum sendiri yaitu pertama, kurang handal dalam mendeteksi dan perbaikan error meskipun lebih baik dari parity check. Yang kedua, tidak dapat mendeteksi unit data atau bytes words yang urutannya berantakan. Yang ketiga, tidak dapat mendeteksi unit data mana yang mengalami kesalahan. Sekian.